sekalipun yang saya katakan benar, tapi tetap saja saya akan dipenjarakan. Walaupun benar yang saya ucapkan. Iya. Gitu. Jadi kalau untuk silakan, membuktikan saya salah nggak mungkin. Tapi kalau untuk memenjarakan saya, mereka akan cari daya upaya. Tapi untuk membuktikan ucapan saya salah, tiada mungkin mereka sanggup. Nggak mungkin. Oke gitu ya Pak Ihsan ya. Oke, sehat-sehat selalu Bang Edis. Amin, mudah-mudahan Anda juga sehat-sehat selalu Pak Ihsan. Dan segera Anda meninggalkan agama Islam. Oh, jangan, tidak akan, Oke. tidak akan. Baik, saya turunkan. Selamat malam Pak Ihsan ya. Ya, selamat malam juga. Assalamualaikum. Baik, Islam. Shalom sahabat gereja YouTube. Puji Tuhan berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yaitu Gereja YouTube. Di kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus ini untuk melayani Tuhan Yesus dan terus membagikan kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa dan pastinya bisa menjadi berkat bagi saudara. Yang pada saat menonton video ini, pastinya dengan tamu spesial. Jangan lupa dibagikan di grup-grup rohani, dimanapun kita aktif bermedia sosial, dan bagaimana kesaksian beliau selengkapnya tentu akan sangat menarik sahabat gereja YouTube. Mari kita sambut dengan sukacita. Yuk kita simak dulu videonya. Pas, tahan 3 detik, hembuskan. Iya. Tarik napas. Luar biasa. Hembuskan. Nah, biar nggak panik. Nah. Oke. Iya. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Sebelumnya saya. Tapi jangan dimakan, Bang. Mikrofonnya jangan dimakan. Segitu saja ya. Silakan. Ya. Saya cukup senang bisa naik di sini. Ya. Saya cuma mau konfirmasi aja itu. Yang Bang Edi selama ini pernah sampaikan mau terjun dari Monas itu betul apa tidak? Betul. Kalau ada orang Muslim yang mampu menunjukkan kepada saya bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya narasikan terhadap Islam dan Muhammad merupakan fitnah, saya siap dilempar dari Monas. Silakan. Tunjuk satu saja, nggak usah banyak-banyak. Satu saja buktikan kesalahan saya terhadap agama Islam, fitnah saya terhadap agama Islam. Oke, saya ada sih itu satu. Apa itu? Bang Edis kan pernah mengatakan kalau Bang Edis itu satu ya, karena Tuhan saya satu, ke Tuhan yang Maha Esa. Oh, mengatakan. Saya pernah diskusi dengan namanya itu adalah siapa ya? Yang dari Madura itu loh, siapa namanya? Syarif kalau nggak salah siapa gitu namanya, lupa saya. Yeah. Dia bilang begini. Oh, saya tunjukkan saja videonya. Ada kok, ada videonya. Ngapain kita ngomong? Bentar. Dia bilang, padahal Tuhan itu Esa, kata dia begitu. Nah, terus saya bilang, apa Esa itu? Esa itu adalah satu, kata dia. Apakah saya satu? Dia jawab iya. Sebentar nih ya. Berarti Tuhannya orang Kristen itu ada dua? Bukan cuma dua. Berapa itu? 3 dalam 1. 3 dalam 1. Siapa Andis? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti 3. 3 dalam 1. Sementara itu, sedangkan Tuhan itu adalah Esa itu. Apa Esa itu? Esa itu tunggal, satu. Saya juga satu. Terus, kemudian? Nih, tenang dulu. Saya berapa? Edis ya satu. Berarti saya Esa enggak? Ya Esa. Berarti saya Tuhanmu. Nah. Orang Muslim sering membangga-banggakan jumlah Tuhannya 1, tidak 1/4, betul? Tidak separuh, tapi 1, benar-benar 1, betul? Karena Tuhannya 1 masuk surga, betul? Betul nggak? Tapi sebetulnya Bang Edis bukan 1, Bang. Bukan 1. Bagaimana ya. Ini? Kalau Bang Edis 1, Bang Edis tidak bernyawa. Bang Edis ada 2. 1 secara jasmani, 1 secara rohani. Bukan, yang mau saya tanyakan kepada Anda. Allah itu kan 1. Iya, betul. Esa.
Ya betul. Saya satu atau tidak? 2. Saya 2. 2. 1 jasmani, 1 rohani. Ya, 2 yang makanya. menjadi 1. Oke lah. Ya, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya, itu bantahan saya salah satunya itu. Bahwa Bang Edis bukan 1 melainkan 2. Jasmani Oke. dan rohani. Kalau begitu 2 Allah juga 2. Oh tidak, kalau 1. Baik. Ada Al-Quran di situ? Qul huwallahu ahad. Sebentar, ada Al-Qurannya di situ? Saya tidak ada Al-Quran. Tidak punya Al-Quran, pantesan masih percaya. Tapi saya hafal. Qul huwallahu ahad. Oke, Allah coba. satu. Apa bunyi Quran surat Maryam ayat yang ke-17? Abang bacakan saja, saya dengarkan tidak apa-apa. Baik, di dalam Quran surat Maryam ayat 17 atau 18 atau 19 antara itu ya. Ada Maryam yang dimana ada ruhana, ruh Allah menjelma di hadapan Maryam menjadi manusia dengan mengucapkan innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiya. Tahu ayat itu? Ya terus. Oke, yang datang kepada Maryam siapa di situ? Saya yakin itu bukan Allah sendiri, Bang. Itu wahyunya. Yang datang ruhana, benar tidak? Ruhnya Allah, betul nggak? Allah itu maha satu. Jadi Allah itu adalah satu kesatuan dan Balik satu. lagi ke situ, jangan balik ke situ. Allah punya roh nggak? Allah jelas punya roh, tapi Punya Allah adalah satu roh. kesatuan. Oke. Allah punya roh. Anda tadi mengatakan saya punya roh, betul? Ya, tapi apa punya jasad? Allah nggak punya jasad. Allah itu sempat. Oke, Apa kalau namanya, begitu saya jasadnya siapa itu yang datang kepada Maryam? Nah itu tidak saya tahu. Ya, nggak tahu. Ada seseorang datang kepada Maryam. Dia itu ruhnya Allah yang menjadi manusia. Ya terus. Nah, pertanyaan saya siapa itu? Ya itu bukan jasadnya Allah, insya Allah bukan. Ya terus jasadnya siapa? Jasadnya siapa kalau begitu? Ya saya tidak tahu itu yang. Ya kalau nggak tahu di bawah saja. Oke. Di bawah saja kalau tidak tahu gimana? Ya soalnya saya keyakinan saya adalah yaitu. Iya, tidak boleh dengan keyakinan, tidak boleh dengan nggak tahu, Pak Iksan. Oke, saya kasih masih satu kesempatan gini. Coba, Pak Iksan nonton saya sudah lama belum sih? Atau baru-baru saja? Sebetulnya lama. Dan sudah berapa bulan? Ini beberapa bulan, sekitar 4 atau 5 bulan. 4 atau 5 bulan. Gini, Pak Iksan. Selama 4 atau 5 bulan itu, mungkin Pak Iksan nontonnya ya cuman scroll gitu aja atau lama. Paling enggak berapa menit nonton tempat saya? Lama. Saya pernah dari awal sampai selesai saya terus ikuti. Dari awal sampai selesai. Yang saya heran, kenapa masih sampai Islam? Jam 12 malam jam 1. Gimana? Anda pernah nonton saya dari A sampai akhir. Kenapa masih Islam? Sungguh nekat yang nyata. Ya, karena saya mempelajari Islam dengan sebenar-benarnya. Oke. Insya Allah saya utuhnya saya pelajari Islam. Baik. Selama saya bernarasi, membahas agama Islam, pernah nggak saya ucapkan fitnah terhadap agama Islam? Begini Bang Edis, fitnah menurut saya tidak. Cuma begini. Tidak. Secara etika, ya. Selamat, tidak jadi lompat dari Monas. Ya, cuma begini. Selamat, tidak jadi lompat dari Monas. Anda sudah mengatakan tidak fitnah loh, berarti saya nggak jadi lompat dari Monas. Gimana? Oke. Cuma begini Bang Edis. Mana? Ini saya punya ibarat ya. Mana itu? Mungkin itu adalah sisi yang lain daripada Islam. Seperti begini. Misalkan saya ketemu orang buta. Lalu saya tak olok-olok orang itu buta. Dia kira-kira marah nggak orang buta itu? Atau dia kakinya, maaf, dia kakinya pincang. Terus saya olok-olok, dia itu pincang. Kira-kira marah nggak? Seperti itu. Oh, itu jadi umat begitu. Baik, saya paham. Gini, misal ada orang, taruhlah orang tersebut misalnya pakai sendal jepit yang udah bulukan misalnya, seperti saya yang suka pakai sendal jepit yang udah bulukan, oke?
Terus ada orang ini, sendal bulu kan, pakai sendal bulu kan. Iya kan? Mengatakan sesuatu yang fakta begitu ya. Iya. Nah, artinya mengejek atau kalau bahasa Belandanya meleseng-lesengi gitu ya. Nah, itu membuat orang tersebut marah nggak? Ya tergantung orangnya. Begitu. Kalau orangnya seperti saya, Edis, mau dikatain gimana pun ya bodo amat. Saya nggak marah. Ya, Karena yang dikatakan benar, Tiga emang orang. sendal gue bulukan, yang memang bulukan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Begitu. Selama yang dia katakan fakta nggak masalah. Nggak fakta saja saya nggak marah, apalagi yang fakta. Nah, ya. terhadap Muhammad, saya mengatakan yang fakta memang, tetapi dalam tanda kutip dengan bahasa-bahasa yang sarkas sehingga membuat muslim marah. Begitu ya Pak Wisan ya? Iya itu dia. Oke, misalnya Muhammad nyuruh orang minum kencing hewan. Itu benar dan itu fakta. Kemudian saya gunakan bahasa itu sebagai meledek begitu ya? Iya. Iya. Nah itu beda lagi Pak Ihsan. Yang saya mintakan kan buktikan bahwa saya memfitnah. Begitu. Ya, kalau dibilang fitnah tidak sepenuhnya, memang tidak. Tapi ya kalau menggunakan saya bahasa-bahasa yang dalam tanda kutip mengatakan fakta tapi pahit bagi orang Islam gitu ya. Ya, susah untuk diterima. Jadi kebanyakan mengundang emosi. Mengundang Seperti emosi. Kalau itu memang benar, itu saya akui itu benar. Tapi kan yang saya katakan fakta. Nah, makanya begini. Saya pernah bilang begini Pak Ihsan. Agama Islam itu, yang membuat agama Islam masih ada, itu undang-undang penistaan agama. Coba lihat di negara-negara mayoritas Islam. Ya, Pakistan, Afghanistan, kemudian apa lagi? Arab Saudi. Pokoknya semua negara-negara dengan mayoritas agama Islam selalu akan membuat undang-undang untuk melindungi Muhammad. Karena kalau nggak dilindungi, habis. Habis dalam pengertian begini. Saya pernah bilang, jika undang-undang penistaan agama itu dihapuskan dari negeri kita tercinta Indonesia ini, maka dalam waktu 15 tahun, orang akan bebas ngomong tentang Muhammad. Karena udah nggak dilindungi lagi Muhammad oleh undang-undang. Ketika orang bebas ngomong tentang Muhammad, orang bebas bicara tentang agama Islam, nanti dalam jangka 15 tahun, yang menjadi orang Islam di Indonesia tinggal satu, namanya Yusuf PI. Iya, habis Bang. Karena apa? Karena orang sudah memiliki kebebasan untuk berbicara. Selama ini kan orang nggak berani Bang ngomong. Muhammad nikahin anak di bawah umur, mana berani orang ngomong. Padahal itu benar. Itulah yang membuat agama Islam itu masih ada Bang. Dilindungi. Coba, Ya. ada nggak undang-undang penistaan supaya tidak menista Yesus? Nggak ada. Karena Yesus tidak akan mungkin bisa dinista. Coba tunjukkan satu saja hal-hal yang membuat Yesus ternista. Perbuatan apa yang sehingga orang Islam akan mengolok-olok Yesus? Nggak ada selain daripada fitnah. Iya, tidak ada. Saya sudah memberikan tantangan kepada orang Muslim. Tunjuk satu hal yang bisa kamu olok-olok dari Yesus. Semuanya fitnah. Yesus dikatakan mencuri keledai. Nggak ada mencuri keledai. Ada di situ pemilik keledainya. Dan dia izinkan untuk dibawa. Yesus menyuruh muridnya. Kamu nanti akan pergi ke sebuah sana, kamu akan jumpai nanti keledai di sana. Lepaskan dan bawa kemari. Jika pemiliknya datang, bilang. Ada pemiliknya. Dan pemiliknya ngasih. Nggak ada di situ mencuri. Terus orang Islam bilang lagi, lihat tuh, perempuan-perempuan SUNDL mengatakan akan masuk kerajaan surga. Kutip ayatnya dengan benar. Karena mereka ketika mendengar Injil mereka bertobat. Sedangkan para ulama-ulama pemuka-pemuka agama Yahudi tidak bertobat. Beda dengan ajaran Muhammad. Kalau dalam ajaran Muhammad, perempuan pezina, pencuri masuk surga. Yang penting ngucapin syahadat.
Tidak begitu juga sebenarnya, tidak jangan begitu dipotong. Nah, iya. Baik. Ya, Itu kan khotbah kesukaan ajaran saya loh, Pak Syafiq. Kalau saya sih nggak peduli yang menyampaikan siapa, yang penting jangan dipotong. Itu kalau di Islam kan amal sedikit tetap diberi pahala, dosanya sedikit juga mendapat siksa. Itu seperti itu. Jadi bukan karena berzina masuk neraka. Bukan, saya tidak mengatakan karena berzina. Karena mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang itu pasti masuk surga. Walaupun dia maling kah, walaupun berzina kah, tetap masuk surga, bener gak? Ya betul. Iya, makanya agama Islam itu agama yang sangat indah. Tapi tidak semudah itu. Nikmat mana lagi, sebentar. Wahai orang-orang Islam, nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Inilah indahnya agama Islam, perhatikan. Itu sudah sering saya dengar, itu udah bosan itu udah bosan saya. Semua umat Muhammad SAW masuk surga. Saya udah sering dengar yang itu. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarab, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarab, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Yang penting ucapkan kunci surga. Asyhadu alla. Itu. Kalau Anda sudah mengucapkan itu, jamin masuk surga, kata Muhammad, jamin. Ya, makanya koruptor ya terus tumbuh subur. Koruptor uang korupsi, yang penting kan ucapin syahadat gua. Angelina Sondak setelah dia jadi mualaf, apa yang dilakukan? Korupsi. Habis itu ngapain? Ucap syahadat, kan masuk surga. Melalui proses. Gak ada di situ proses. Jangan ditambah-tambahin. Saya akan tunjukkan hadisnya. Kalau ada di situ dikatakan dicuci dulu di dalam neraka, kalau ada di situ dikatakan diproses dulu, saya lompat dari Monas. Gak ada hadisnya. Ditambah-tambahi, jangan menambah-nambahi hadis. Nikmat mana? Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GPU. Mana lagi yang kau dustakan, sudah dikasih bonus begitu kok didustakan. Nah itu dia. Itu yang tidak diterima, tidak seperti itu. Tapi itu kata Muhammad loh, Pak Ihsan. Dosa. Gimana? Pak Ihsan, kata Muhammad, barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat, dia masuk surga. Ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sekalipun seseorang itu berzina, sekalipun seseorang itu mencuri, iya. Itu sudah nikmat yang paling tertinggi dalam agama Islam. Makanya pertanyaan saya kepada orang Islam, sudahkah kau berzina? Sudahkah kau mencuri? Lalu ucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi dosa zinanya tetap harus diterima dulu, konsekuensinya seperti itu. Masuk surga dia. Masuk surga. Tapi kan setelah mendapat siksa dulu. Di mana dalilnya disiksa dulu? Mana dalilnya disiksa dulu? Nah, saya tidak bisa menunjukkan karena saya bukan ahli dalil. Kalau tidak bisa berarti Anda yang fitnah, bukan saya. Bagaimana? Tidak seperti itu. Makanya Pak Ihsan, iya. Pak Ihsan,
Ajaran Ya. Muhammad dengan ajaran Yesus itu bertolak belakang. Tanpa kekudusan di dalam Bible, orang tidak akan melihat kerajaan surga tanpa kekudusan. Oh, ini saya ingat dalilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu dalilnya. Coba surat berapa ayat berapa itu? Kalau surat berapa itu saya lupa. Baik, Cuman saya beri dalilnya itu. kesempatan Anda. Saya beri Anda kesempatan untuk menunjukkan itu nanti. Gimana? Baru datang lagi. Lain waktu besok saya hadir lagi Boleh, di mana. Baik, saya tunggu ya Pak tapi Ihsan yang ya. jelas, ya itu pegangan saya biar saya nggak dibilang fitnah. Wa Baik. may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin Artinya? syarran yarah. Itu Artinya, barang siapa yang melakukan amal sebesar biji zarah, dia tetap akan menerima amal kebaikannya, dan barang siapa yang melakukan dosa walaupun sebiji zarah juga akan menerima dosanya, siksanya. Seperti itu akan dibalas. berarti tidak ada pengampunan. Tidak dibalas seperti Bagaimana itu, dengan istilahnya. hadis yang mengatakan pada hari yaumil kiamat nanti akan terlihat orang-orang muslim yang membawa dosa-dosanya sebesar gunung. Lalu Allah berfirman bahwa aku akan memberikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai gantimu, penggantimu di neraka. Sehingga dosa-dosa itu ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Itu tidak saya dengar. Saya tidak dengar. Yang ada Ya, di makanya kitab. pantesan Anda masih jadi orang Islam. Itu tidak saya dengar. Bagaimana Anda sering nonton Edis TV tetapi Anda tidak tahu itu? Sedangkan itu adalah hadis favorit saya. Di Tapi kan saya itu nggak dalam dengar. hadis, mau saya tunjukkan dalilnya? Silakan. Baik, saya tunjukkan dalilnya. Sungguh luar biasa mereka ini saudara-saudara ya. Luar biasa, luar biasa. Nih, apakah benar bahwa dosa-dosa itu akan ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani? Perhatikan. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan ya teman-teman ya. Adanya hadis tentang dosa akan ditanggung oleh Yahudi dan Nasrani. Saya tunjukkan ya hadisnya ya. Sabar. Kita akan tunjukkan hadisnya. Sebentar ya. Saya balikan dulu kamera saya ya. Bagaimana mungkin Anda sering nonton Edis TV tapi tidak tahu hadis ini? Perhatikan. Kelihatan ya? Ya. Ini hadisnya. Sahih Muslim 4969. Oke. Nih, terjemahannya. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah. Telah menceritakan kami dan seterusnya dan seterusnya. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Nah, jadi kalau orang Muslim yang berbuat dosa, tenang. Nanti dosanya ditebus oleh Yahudi dan Nasrani. Orang Muslim yang bikin dosa, Edis TV yang nanggung. Tenang. Angelina Sondak yang korupsi, Edis TV yang nanggung. Tenang. Betul. Itu saya baru tahu itu. Makanya Anda masih Islam. Jika Anda sudah tahu dari dulu, Anda tidak mungkin lagi akan Islam lagi. Sungguh nekat yang nyata. Inilah keyakinan saya, insya Allah. Ya kalau hanya sekedar keyakinan mah ya ngapain Pak Ihsan? Saya yakin ya mau gimana? Kita di sini nggak bahas keyakinan. Kalau kita bahas keyakinan, kita nanti debat kusir. Kita di sini bukan bahas keyakinan, kita di sini membahas bagaimana logika kita akan kita gunakan, bagaimana akal kita, ya, bagaimana kita mendiskusikan ini secara logis. Coba. Ya. Kalau Anda berbuat dosa, Anda berzina, Anda mencuri, siapa yang menjadi penebus Anda nanti dari siksa api neraka?
Saya sendiri. Salah, nggak percaya dengan Muhammad. Iya. Ya, Tadi yang tetap saya dikatakan dalam sendiri. hadis siapa yang menjadi penebusmu? Itu saya nggak percaya hadis itu intinya. Makanya benar omongan saya. Saya nggak percaya. Jikalau seseorang sungguh-sungguh mempelajari hadis, jikalau seseorang sungguh-sungguh mendedikasikan waktunya untuk belajar hadis, maka orang tersebut akan melemparkan hadis tersebut ke tong sampah. Betul? Ya kalau yang nggak benar ya betul. Kalau yang benar ya dipakai. Berarti sebagian hadis Tapi isinya yang jelas, bohong. Sebagian hadis iya, berarti betul. isinya bohong. Betul. Oke, sebagian bohong, sebagian benar. Betul. Oke, kenapa giliran bikin rugi, kenapa giliran bikin Isam bangkrut langsung dibilang bohong? Kurang tahu saya. Bang Edis pernah nggak? Artinya Ya, ya suka-suka permainan Anda kata berantai. saja. Ya kalau saya tetap Al-Quran yang utama. Jadi pegangan. Al-Quran Soalnya kalau pun, hadis- kalau Anda, oke gini. Mana kitab yang lebih lengkap, mana kitab yang lebih menjelaskan, mana kitab yang memberi petunjuk, Quran atau hadis? Al-Quran. Baik, bagaimana tata cara sholat menurut Al-Quran? Diawali dengan berwudu. Oke, benar nggak ada kayak begini dalam sholat, dalam Al-Quran, ada nggak? Itu takbir. Ya, ada nggak disuruh kayak begini dalam Quran? Dalam tuntunan, yang ada dalam tuntunan. Tadi barusan saya katakan, yang lengkap Quran atau hadis? Al-Quran. Oke, dalam Al-Quran gimana tata cara sholat? Tapi kan bukan berarti semuanya hanya dalam Al-Quran. Nah, Saya kan tidak bilang semua hadis mulai salah. dia kan? Mulai. Pak Ihsan, Anda percaya dengan Al-Quran? Insya Allah saya percaya. Di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat yang 89, bahwasanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Anda percaya dengan ayat itu? Insya Allah percaya. Oke, coba jelaskan kepada saya, menurut Al-Quran, bagaimana tata cara sholat? Itu dalam tuntunan, bukan dalam Al-Quran. Berarti yang menjelaskan tata cara sholat, Quran atau hadis? Hadis. Mana ya kitab yang lebih jelas, Quran atau hadis? Al-Quran cuman, hadis juga gimana? tidak semuanya salah. Ternyata ini gimana? Bang Edis. Pak hadis Ihsan, itu kan ada saya yang ulangi sahih, sedikit lagi ada nih. Ini yang kita tidak gunakan sahih. logika kita. Menurut Quran, Oke. kitab yang lengkap, kitab yang memberi penjelasan, kitab yang sempurna adalah Al-Quran sendiri, betul? Ya betul. Tetapi bagaimana tata cara sholat? Dijelaskan dalam Quran atau hadis? Dalam Al-Hadis. Tuntunan. Berarti kitab yang memberi tuntunan penjelasan, Quran atau hadis? Hadis tuntunan. Tapi kan saya tidak bilang kalau semuanya hadisnya salah. Berarti ayat Quran yang mengatakan Quran adalah kitab yang memberi penjelasan, berarti ayat itu bohong, betul? Tidak juga. Gimana sih? Gimana nih orang Juga. ini? Masa Quran berbohong. Quran bilang bahwa dirinya menjelaskan segala sesuatu, betul? Iya betul. Cuman Tetapi kan kenapa Al-Quran Quran dan tidak Al-Hadis menjelaskan tata berdampingan. cara sholat? Karena ada dalam hadis. Karena berarti Quran bilang bahwa dirinya menjelaskan segala sesuatu, berarti bohong, betul? Ya dilengkapi oleh hadis lah. Oke, berarti Quran tidak lengkap. Ya lengkap sudah. Tapi kan secara rinci adalah hadis juga. Oke baik. Ini Bang Edis maaf sudah pada protes ini suruh diturunkan. Ya, gimana? diturunkan. Nanti saya Gimana kasih nggak lagi lah, nggak apa-apa. diturunkan? Anda asal bunyi. Apapun pertanyaannya, yang penting jawab. Oke lah Pak Ihsan. Oke. Saya berharap. Sebentar, saya mau itu dulu. Gini sebentar, yang penting pada intinya saya cukup menyukai karena dengan
adanya itu saya kan jadi lebih belajar lagi tentang agama. Cuma insya Allah tidak akan satu malam saya akhirnya besok menjadi Kristen, tidak mungkin. Kan Ya. sering ngomong, kalau Tahu saya nggak belajar penyebabnya, agama Pak Islam Ihsan? lebih dalam, saya akan menjadi. Oke. Ya silakan. Apa penyebabnya? Begini, karena Pak Ihsan pertama membohongi diri sendiri. Kalau orang mau membohongi dirinya sendiri, sampai kapanpun dia tidak akan mau menerima kebenaran. Contoh. Ya Bu. Quran mengklaim bahwa dirinya adalah kitab yang lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu. Tetapi ketika orang Islam ditanya, wahai kaum muslimin, kenapa kalau sholat tangannya begini? Coba buka Quran yang katanya kitab menjelaskan segala sesuatu. Nggak tahu, Quran nggak tahu. Kenapa orang muslim kalau sholat tangannya begini? Biar ngapa ini tangannya begini? Kenapa nggak begini? Kenapa harus begini? Ya, itu tuntunan lah. Bukan Itu masalah tuntunan tuntunan kami enggak. seperti Quran itu. menjelaskan segala sesuatu kan? Iya. Coba jelaskan menurut itu, kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu. Apa maksudnya kok begini? Ya nanti kita sambung lagi besok. Itu yang penting dalam Besok. hadis. Itu tuntunan. Itu ya. Baik Pak Ihsan, baik. Terima kasih Pak Ihsan Ya, sudah begini mampir ke aja. TV. Iya. Besok Saya juga kita terima lanjutkan kembali. terima kasih. Sama-sama Ya. Pak Ihsan. Ah, Sama-sama, Pak Ihsan. Besok siapa tahu kita bisa naik lagi biar bisa sering mengasah Saya sebenarnya ilmu. sangat rindu mendengar kabar dari Pak Ihsan. Besok ngomongnya, Edis, betul bahwa setelah saya pelajari agama Islam ini, saya ingin meninggalkannya. Kata-kata itu yang saya rindukan. Baik. Tidak mungkin. Baik. Jangan Ya tidak. sekarang Anda bilang tidak mungkin, tapi besok kan belum tahu. Tidak akan. Oh ya, saya gini Bang Edis. Apa Saya lagi? mau kirim salam buat kaum muslimin. Assalamualaikum. Dan buat kaum non-muslim, selamat malam. Sampai jumpa lagi. Berarti betul ya, tidak boleh mengucapkan salam kepada orang non-muslim kan? Oke, saya hanya untuk kaum muslimin saja. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi benar. wabarakatuh. Orang muslim tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim, betul? Oke, tidak masalah. Iya, tidak betul. Karena memang itu ajaran Islam memang begitu. Makanya agama Islam itu udah saya bilang bertentangan dengan Pancasila. Benar nggak? Ada nggak persatuan Indonesia? Ada nggak persatuan Indonesia? Bunyi sila. Ya, silakan. Artinya apa? Orang Indonesia harus bersatu, betul? Iya, betul. Menurut agama Islam, bisakah agama Islam bersatu dengan non-muslim? Ya, insya Allah pasti bisa lah. Bisa dari Ya. mana? Mengucapkan salam aja nggak boleh. Mengucapkan salam saja nggak boleh. Mau bersatu dari mana? Ya, Bang, jangan salam Pak kan tidak Ihsan. harus assalamualaikum. Pak Ihsan, Iya. apa sih arti salam? Ya, Apa sih arti salam? salam mengucapkan salam kesejahteraan. Iya. Salam kesejahteraan. Oke. Bolehkah itu Ya. diucapkan oleh Jadi orang kan Islam mengucap- kepada Mengucap salam kan tidak harus assalamualaikum. Iya, bolehkah itu diucapkan kepada non-muslim? Boleh kalau tidak menggunakan bahasa Arab. Mungkin seperti itu. Kalau Jadi tidak kan saya mau bahasa ucapkan Arab, selamat malam. mengawur lagi nih. Kalau assalamualaikum, MUI sudah mengeluarkan fatwa. Haram mengucapkan salam lintas agama, betul? Itu saya kurang tahu, terus terang. Makanya Anda banyak nggak tahunya Pak Ihsan. Oke lah, di bawah sudah teriak-teriak itu. Pak Ihsan, Ya, itu. Gini. Kasihan. saya bilang Ya. begini. Ya, Tolong organisasi Muslim. Saya sudah bilang, kelompok-kelompok Islam bilang sama mereka, sampaikan, kalau ada statement saya yang tidak benar tentang agama Islam, bikin laporan ke Mabes Polri, udah dibilang. Saya bilang begini, menurut ajaran agama Islam atau menurut Muhammad, apa yang tertulis dalam Quran dan hadis,
itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara kita. Makanya saya bilang agama Islam sesuai dengan gini saja bahasanya sederhana. Agama Islam bertentangan dengan dasar negara kita. Makanya sesuai dengan dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, agama Islam itu harus dibubarkan. Iya. Tidak begitu juga. Loh, sekarang saya tanya, Gitu. apa lambang negara kita? Bhinneka Tunggal Ika. Bukan, lambang negara kita itu Pancasila. Burung Garuda, burung Garuda. Nah, dasar negara kita Pancasila, lambang negara kita itu burung Garuda atau Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Menurut Muhammad, boleh tidak membuat gambar atau patung makhluk hidup? Itu ajaran Islam yang sudah beda lagi itu kelasnya itu. Berarti Anda ngarang. Bahkan menurut Muhammad, lambang negara kita itu harus dirubah. Bukan Pak, nggak boleh burung Garuda. Karena menurut Muhammad itu musyrik, syirik. Gimana? Makanya banyak ormas-ormas Islam yang ingin merubah dasar negara kita dan lambang negara kita. Makanya ormas-ormas itu melakukan pemberontakan. Itu bukan jangkauan Pak saya Paisan, itu. Selama kita merdeka, Anda lihat nggak rekam jejak ormas-ormas Islam yang ingin memberontak mendirikan negara, membubarkan negara ini? Tidak pernah. Tahu apa yang Pak Isan ini? Anda tahu HTI? Tahu HTI nggak? Iya, pernah. Apa HTI itu? Coba sebutin HTI itu apa? Hizbut Tahrir Indonesia. Oke, Anda tahu apa agenda mereka? Tidak tahu, karena saya tidak mendalami itu. Tidak tahu. Agenda mereka ingin membubarkan negara ini. Ingin mengganti lambang negara kita dan ingin mengganti dasar negara kita. Diganti dengan syariat dan ajaran Islam. Makanya saya bilang ajaran agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pergi lapor polisi, lapor polisi. Saya yang bilang agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Saya tunjukkan dalil-dalilnya semua, nanti saya tunjukkan. Mau berapa makalah saya bilang dasar-dasarnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah di dalamnya, orang-orang tersebutlah orang-orang kafir, orang-orang fasik. Betul nggak? Betul nggak? Tidak semuanya betulan. Sudah semuanya betul. Al-Quran mengatakan, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka orang tersebut kafir. Betul? Ya, terus? Oke. Kalau mencuri, menurut Al-Quran diapain? Itu jangan sampai ke situ. Saya sudah tahu arahnya ke situ, potong tangan. Itu kan hukum Islam itu. Iya. Masa di Indonesia mau dipotong tangan? Baik. Kalau menurut Al-Quran, kalau orang maling itu dipotong tangannya, betul? Ya. Di negara kita tercinta ini, kalau orang maling, apakah dipotong tangannya? Ya, ini kan ada prosesnya. Kalau di Indonesia ya tidak begitu kemungkinan lah. Bukan. Ada nggak hukuman atau pidana bagi orang yang mencuri itu dipotong tangan di Indonesia? Ya selama ini tidak ada. Tidak ada. Karena negara kita tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah. Makanya Aceh ingin mendirikan syariat sendiri. Makanya saya bilang, kalau orang Islam sungguh-sungguh ingin menjalankan agama Islam, memberontak mereka, bubar negara ini gimana? Makanya orang Islam sekarang itu harus bermunafik. Mereka tidak mau menjalankan hukum Allah. Mereka memutuskan perkara berdasarkan hukum Wahyudi dan hukum Belanda. Itu. Sekarang kita ya, jujur-jujuran saja. Itu. Kita jujur-jujuran saja, nggak usah kita munafik-munafik. Bahwa memang negara kita tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran.
Negara kita tidak memutuskan perkara berdasarkan syariat Islam. Lalu kalian akan mengutip ayat. Ya kan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu ada dalilnya, Bang. Berarti kita harus taat kepada ulil amri. Ya. Loh, kalau ulil amri tidak memutuskan berdasarkan apa yang diturunkan Allah, apakah dia bisa dianggap sebagai ulil amri? Ya ada seperti ini kita nikmati saja. Tidak bisa, gimana? Saya sudah bilang kepada kalian, kita janganlah bermunafik terus. Sampai kapan kita mau munafik-munafikan? Gitu loh. Ya. Saya yang bilang bahwa agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang 1945, salah satu pasal di dalamnya, setiap orang bebas memeluk agama masing-masing dan menjalankan agama masing-masing, betul? Ya, betul. Tapi menurut agama Islam apakah bebas? Kalau orang keluar dari agama Islam, apa yang harus dilakukan? Menurut hukum Islam? Ya tidak. Ya saya tahu arahnya mau kemana, tapi kan tidak seperti Berarti itu bertentangan juga lah. dengan agama Islam dengan undang-undang? Ya, ini kan negara-negara bineka yang bersamaan. Bukan. Masa Kita nggak mau bahas seperti negara itu? kita negara apa. Benarkah agama Islam bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Oh, itu bukan ranah saya itu. Bukan Saya ranah nggak ke situ saya. penegaraannya. Iya, saya nggak berhak bicara Karena seperti mereka tidak itu. berani. Sekalipun yang saya katakan benar, tapi tetap saja saya akan dipenjarakan. Walaupun benar yang saya ucapkan. Iya. Gitu. Jadi Ya, kalau ya, untuk silakan, membuktikan katakan saya saja. salah nggak mungkin. Tapi kalau untuk memenjarakan saya, mereka akan cari daya upaya. Tapi untuk membuktikan ucapan saya salah, tiada mungkin mereka sanggup. Nggak mungkin. Oke gitu ya Pak Ihsan ya. Oke, sehat-sehat selalu Bang Edis. Amin. Mudah-mudahan Anda juga sehat-sehat selalu Pak Ihsan. Dan segera Anda Baik. meninggalkan agama Islam. Oh, jangan, tidak akan, Oke. tidak akan. Baik, saya turunkan. Selamat malam Pak Ihsan ya. Ya, selamat malam juga. Assalamualaikum saya warahmatullahi turunkan. wabarakatuh. Buat saudara gereja YouTube nggak usah payah. Payah cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus, baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Dan pastinya kami terus semangat lagi buat konten rohani. Tolong balas di komen dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube, jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210
1003-420566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.